Di sini short term low-nya di break, maka kemungkinan besar market itu akan melanjutkan penurunan. Ketika retracement-nya ini membentuk market structure shape, teman-teman bisa open posisi sell. Baik, selamat datang di channelnya Bajang Kemangi. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang ICT Concept, dan ini sudah memasuki part yang ke-6 kalau nggak salah. Jadi, jika teman-teman baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk tonton video saya sebelumnya dari pengenalan ICT Concept dari part 1 sampai part yang sekarang, karena video yang kita buat itu nyambung dari part 1 sampai yang sekarang ini. Dan kemarin kita sudah bahas tentang apa kemarin? Pullback retracement kalau nggak salah. Dan sekarang kita akan coba bahas tentang reversal internal structure retracement. Nah, di sini kita ambil contoh di sebelah kiri ini. Ini di sebelah kiri ini adalah trennya bearish, teman-teman. Dan kita sudah mengetahui bahwa area tertinggi yang ada di sini adalah swing high, dan area terendah atau yang terbawah yang ada di sini adalah swing low. Nah, di sini ketika market itu retracement, membentuk short term high, short term low, short term high, short term low, short term high, short term low, short term high, sampai berada di area premium, atau kalau kita bahas kemarin itu deep retracement, berada di area yang ada di sini. Dan ketika market itu mau melanjutkan impulsif, kalau bearish trend itu impulsifnya ke bawah dan pullbacknya ke atas, dan kita bisa mengetahui bahwa market itu akan bergerak impulsif lagi ketika market itu membreak area short term low yang ada di sini. Nah, di sini short term low-nya di break, maka kemungkinan besar market itu akan melanjutkan penurunan. Nah, di sini di TF terkecil, pullback yang ada di sini adalah tren bullish, teman-teman. Tapi kalau di TF besarnya ini hanya pullback atau retracement aja. Nah, di sini setelah membreak area short term low yang ada di sini, market itu akan melanjutkan penurunan dan akan membreak area swing point yang ada di sini. Swing low yang ada di sini adalah swing point liquidity yang akan di break. Jadi biasanya itu kita bisa namakan sebagai break market structure di sini. Jadi area swing low yang ada di sini adalah swing point liquidity. Nah, di sini marketnya melanjutkan impulsif, bergerak turun. Nah, di sini setelah sampai berada di area ini membentuk swing low baru, market itu akan pullback. Nah, di sini pullback, dan teman-teman bisa melihat area short term low yang ada di sini jika di break short term low, dan dengan syarat berada di area premium. Untuk premium versus diskon kita akan bahas di video selanjutnya. Setelah berada di area premium membentuk market structure shape, membreak area short term low yang ada di sini, market itu akan melanjutkan impulsif. Jadi untuk retracement-nya ini sudah reversal. Jadi akan pullback, teman-teman. Di sini trennya itu bullish di TF terkecil, tapi ini hanya pullback, hanya retracement aja di TF besar. Nah, di sini setelah membreak area short term low, marketnya itu lalu melanjutkan impulsif. Nah, di sini marketnya itu turun, membreak area swing point liquidity, swing low yang ada di sini. Nah, di sini, dan membentuk swing low baru. Marketnya itu turun. Nah, di sini kita berharap marketnya itu tidak membreak area swing high yang ada di sini. Swing high pertama berada di area yang ini, karena di break swing low yang ada di sini, kita turunkan ke area yang ada di sini. Dan ketika swing low yang ada di sini, swing high yang ada di sini, kita turunkan ke area ini. Ketika swing low-nya di break di area yang ada di sini. Dan sekarang ketika marketnya itu pullback, di sini berada di area premium, di sini kita diharuskan untuk cari momen reversal untuk pullback retracement-nya, untuk melakukan open posisi. Ketika bearish trend, kita diharuskan cari entry untuk open posisi
Dan untuk open posisinya kita bisa melihat area di pullback atau retracement-nya terbentuknya reversal atau membreak area short term low yang terbentuk di area yang ada di sini. Tapi di sini ketika dia pullback-nya itu terus membreak area swing high yang ada di sini. Jadi pandangan kita sekarang berubah teman-teman. Yang tadinya bearish trend menjadi bullish trend. Jadi kita berharap sekarang kita berharap marketnya itu akan terus melanjutkan kenaikan karena sudah membreak area swing high. Jadi untuk pullbacknya sekarang berada di bawah, dan untuk impulsifnya ke atas. Marketnya itu impulsif ke atas, pullbacknya turun. Jadi ketika pullback di sini membentuk market structure shape, kita bisa open posisi long. Nah di sini marketnya itu naik, turun, naik, membreak area swing high yang ada di sini. Jadi range untuk trading kita berada di area swing low yang ada di sini sama swing high. Jadi swing point liquidity-nya berada di atas sekarang karena karena bullish trend. Bullish trend area swing yang akan di break adalah di area atas, tapi kalau di bearish trend yang di break adalah bagian bawah. Jadi untuk liquidity-nya berada di area atas. Nah, di sini setelah marketnya itu naik, membentuk swing high lalu turun, pullback atau retracement. Nah, di sini setelah berada di area diskon, kalau untuk uptrend kita cari setup untuk open posisi long di area diskon area. Nah, di sini untuk pullbacknya di sini jika membreak area swing high, low term high maksud saya, setelah membreak short term high, jadi kita bisa open posisi di area yang ada di sini. Nah, di sini kita bisa open posisi dan stop loss-nya bisa berada di bawah short term low yang ada di sini. Nah, di sini kita bisa take profit di area swing high karena swing high yang ada di sini akan di break. Jadi kemungkinan akan terkena take profit seperti itu. Nah, di sini setelah terbentuknya market structure shape di internal strukturnya di reversal yang ada di sini, di area pullback retracement yang ada di sini, kita bisa open posisi long di area ini. Misalkan di sini ada fair value gap, kita bisa open posisi di sini untuk open posisi long. Dan marketnya itu naik impulsif dan membreak area swing high yang ada di sini, lalu pullback lagi membentuk swing high yang valid, misalkan turun membentuk short term high, short term low, short term high, short term low. Dan di sini ketika berada di area diskon area lagi teman-teman, jadi swing low yang ada di sini kita naikkan ke area yang ada di sini, dan swing high yang ada di sini kita naikkan ke area yang ada di sini. Jadi range untuk trading kita berada di area yang ada di sini sama di area yang ada di sini. Jadi kita fokus untuk melihat pergerakan di retracement-nya, apakah terbentuknya market structure shape atau tidak. Kalau belum terbentuknya market structure shape, jangan untuk open posisi long karena agak beresiko. Jadi tunggu aja terbentuknya market structure shape seperti yang ada di sini. Di sini membentuk short term high, short term low, short term low, short term high, short term low, short term high. Dan di sini marketnya itu membreak area short term high yang ada di sini. Jadi ini tempat yang aman untuk kita open posisi long karena retracement-nya itu sudah reversal atau pembalikan harga. Nah, di sini kita bisa melakukan pembelian di area yang ada di sini, bisa di sini ataupun di sini. Ya, di sini ada breaker block. Misalkan di sini ada area fair value gap dan di sini ada breaker block. Kita bisa open posisi long di sini. Targetnya bisa sampai area yang tertinggi yang ada di sini. Seperti itu teman-teman. Ini cukup sederhana sebenarnya. Yang penting teman-teman fokus di area pullback atau retracement. Jika terbentuknya market structure shape, teman-teman bisa open posisi. Kalau bearish trend, teman-teman bisa open posisi sell. Tapi kalau bullish trend, teman-teman bisa open posisi long. Kita ke market, kita coba cari contoh. Di sini kita ambil contoh yang ada di sini untuk reversal. Di sini adalah area swing high dan ini adalah swing low, dan di sini bearish trend teman-teman. Nah, di sini impulsif. Nah, impulsif lalu correction. Nah, di sini ada terbentuknya market structure shape di area yang ada di sini.
Nah, sudah berada di area premium. Nah, di sini untuk yang ada di sini ini terbentuk short term high, short term low yang ada di sini di break. Maka ini yang aman tempat kita open posisi sell. Bisa kita open posisi sell di area di sini. Di area ini, di sini ada purple gap. Nah, di sini kita bisa open posisi sell di sini. Targetnya bisa sampai swing low yang ada di sini karena akan di break posisi penjualan misalkan di sini. Kita open posisi sell di sini karena sudah terbentuknya market structure shift. XL-nya bisa sampai di sini dan TP-nya bisa sampai swing low yang ada di sini. Dan di sini kita bisa mendapatkan profit ketika bearish trend. Teman-teman cari setup untuk open posisi sell di area retracement-nya. Untuk impulsifnya kan turun untuk bearish trend dan retracement-nya itu ke atas. Dan ketika retracement-nya ini membentuk market structure shift, teman-teman bisa open posisi sell. Seperti itu. Nah, ini menjadi area swing high terbaru kita karena membreak area swing low. Nah, di sini marketnya itu turun, membreak area swing low yang ada di sini, dan kita cari setup ketika dia retracement sampai berada di area ini. Tapi karena tidak ada setup untuk open posisi sell di sini dan langsung membreak area swing high yang ada di sini, maka pandangan kita berubah sekarang yang tadinya bearish menjadi bullish. Dan di sini kita bisa open posisi long sekarang, teman-teman. Kita bisa cari setup untuk open posisi long. Nah, di sini range untuk trading kita berada di area swing low sama swing high. Nah, di sini sudah di break, maka swing high selanjutnya adalah di area yang ada di sini dan swing low swing low kita berada di area yang ada di sini. Swing low kita berada di area yang ada di sini. Jadi range untuk trading kita berada di area ini sama di sini. Nah, di sini teman-teman bisa cari untuk setup untuk open posisi long setelah dia pullback atau retracement di area yang ada di sini. Nah, di sini membreak area short term high. Nah, di sini teman-teman bisa open posisi long tapi agak tinggi di sini. Tapi kalau mau aman, teman-teman bisa ubah TF-nya menjadi TF terkecil, misalkan di 15, turun lagi ke M5 sampai M1. Teman-teman bisa cari setup untuk open posisi long di area yang ada di sini, di area diskon kalau di uptrend. Oke, mungkin segitu aja untuk penjelasan pullback untuk reversalnya. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya yang masih belajar ICT konsep.